Halo, selamat pagi teman-teman retail dimanapun kamu berada. Pada kesempatan kali ini, saya mau ngebahas masalah gimana sih cara mendapatkan modal untuk membuka toko atau minimarket, warung sembako, toko sembako, atau toko retail. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan video tutorial ini atau video penjelasan singkat ini, ada baiknya teman-teman semua, jika nanti sudah nonton beberapa menit atau sudah lihat-lihat video-video saya yang lain, jangan lupa ya tekan tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Tapi saya ingatkan kembali, buat teman-teman yang ingin bertanya, bertanyalah sesuai dengan isi konten. Artinya gini, saya sudah panjang lebar ngomong, panjang lebar ceramah sana sini. Tapi teman-teman nanya, "Oh, modalnya berapa?" Sementara di situ sudah saya terangin gitu kan. Oke, nggak apa-apa lah, santai aja. Oke, buat teman-teman, pada pembahasan kali ini, waduh, oh kameranya jatuh ya teman-teman. Jadi pada pembahasan kali ini, saya mau nge-review berapa sih atau dari mana sih modal yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk membangun sebuah toko sembako, minimarket, warung, ataupun toko retail. Oke, yang pertama, saya ringkas aja ya teman-teman. Yang pertama, yang modal yang paling utama dari yang harus teman-teman miliki, kawan-kawan retail dimanapun miliki, yaitu yang pertama harus punya niat. Niat. Jadi niat dulu teman-teman. Kalau sudah ada niat, itu semuanya bisa dilakukan, semuanya bisa diusahakan. Tapi kalau belum ada niat ya percuma ya. Posisinya kurang bagus ya teman-teman. Kita taruh di sini dulu. Ya, di sini saja lah ya. Jadi yang pertama kali yang harus dimiliki yaitu niat. Niat benar-benar mau membuka toko sembako atau toko retail atau minimarket atau warung ya. Nah, niat ini harus benar-benar, dikarenakan jika tidak nanti akan jadinya setengah-setengah. Aduh, mohon maaf nih teman-teman, posisinya nggak ada yang pas nih ya. Gak apa-apa ya, goyang-goyang dikit ya. Oke, ini juga kurang bagus. Coba di sini. Begini kali ya. Oke. Kurang bagus juga pencahayaan. Seperti di sini. Oke, sampai di mana tadi teman-teman? Wow, ini di dalam susu. Bagus. Jadi yang pertama tadi adalah niat, yang kedua modal. Tentunya modal utama yaitu modal uang. Nah, dengan uang ini teman-teman bisa mencarikan tempat, menyewa tempat, atau beli lahan bikin sendiri, atau terserah lah gimana. Intinya harus ada uang karena pada dasarnya jualan sembako retail itu pasti butuh modal, namanya modal uang. Nah, tapi buat teman-teman perlu diketahui, uang ini relatif ya. Relatif artinya tergantung dengan tujuan teman-teman dan tergantung seberapa besar toko atau minimarket teman-teman. Jadi bagi yang punya uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, sampai 5 juta mungkin bisa lebih mengambil barang-barang atau membeli barang-barang supplier misalnya yang begini-beginian ini dengan jumlah yang lebih sedikit. Misalnya kalau modal 7 jutaan mungkin ini bisa ambil 3-4 biji, nanti ambil lagi item lain sedikit-sedikit, tapi yang penting lengkap itemnya. Ini apa ini? Usuka ya, ini contoh aja. Nah, kalau misalnya kayak gini, susu mungkin bisa ambil 2 biji ya. Oke, jadi kita ulang lagi ya. Berapa atau dari mana modal yang bisa didapatkan ketika untuk membuka sebuah usaha minimarket, toko sembako, retail, atau warung? Pertama tadi harus punya niat dulu. Itulah yang awal ya. Yang kedua harus punya uang ya. Ketiga harus punya tempat. Tempat sama uang ini bisa diatur lah gimana caranya. Teman-teman bisa pinjam, bisa modal sendiri, hasil tabungan dan segala macamnya.
Kebetulan kalau saya sendiri itu hasil nabung, saya nabung pelan-pelan ya teman-teman. Nah berikutnya apalagi yang harus dimiliki atau modal apa lagi, yaitu modal tenaga pastinya. Karena jika teman-teman membuka toko, pastilah awal-awal tenaga teman-teman terkuras habis karena untuk menata barang, untuk membeli barang ke supplier dan segala macamnya. Tapi kabar gembiranya buat teman-teman, jika usaha teman-teman sudah berjalan mungkin beberapa bulan, maka supplier-supplier akan mulai berdatangan ke toko teman-teman. Nah, dan biasanya yang enaknya nih, yang enaknya adalah biasanya dikasih kredit. Nah, kredit itu apa? Yaitu bisa bayar tempo, misalnya seminggu atau 2 minggu. Ini saya kasih contoh. Nah, oke teman-teman. Jadi enaknya ketika teman-teman sudah berbisnis ini dalam waktu beberapa bulan, akan ada orang yang nawarin supplier nitip barang atau jual barang tapi secara tempo. Ciri-cirinya adalah ini, yaitu nota merah ya teman-teman. Nah, jika ada teman-teman dapatkan nota merah seperti ini artinya nota bond atau nota hutang, atau bisa bayar belakang. Misalnya supplier datang bawa barang totalnya sekitar 3 juta atau 4 juta, maka bayarnya boleh 2 minggu ke depan. Nah ini akan sangat memudahkan teman-teman untuk usaha minimarket atau tokonya ya, karena tidak perlu keluar modal. Mereka modalin dulu, tapi ini jangan dijadikan patokan teman-teman. Jangan teman-teman gara-gara supplier atau distributor memberikan utangan atau memberikan kredit kepada teman-teman jadi berharap mau kredit terus, mau utang terus, jadi nggak ada semangatnya. Itu mentalnya mental tempe seperti itu teman-teman. Ada ya kalau pedagang-pedagang nih maunya diutangin terus, mau dapat utang. Nah sikit-sikit boleh nggak utang 2 minggu, malu lah kita kayak gitu kan. Nah, sebagai seorang pedagang, seorang peritel, nggak layak lah gitu. Memang kita berharap, memang kita ingin ada supplier yang memberikan bantuan seperti utangan atau bayar tempo kepada kita, tapi tidak seperti itu teman-teman. Jangan setiap supplier datang, boleh nggak kita utang? Ya, ada adabnya lah teman-teman pada kawan-kawan kita yang supplier ya. Ini ciri-ciri nota merah bahwa barang ini adalah barang kredit atau barang-barang utang. Ya, ini saya banyak nih. Ini tak tahu nih berapa juta ya. Oke, gitu aja teman-teman. Salah satu video kali ini membahas masalah modal ya. Modal bisa didapat sendiri dan bisa dari bantuan supplier. Oke, jika teman-teman suka dengan video ini maka jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.